Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil scrapbook yang telah dibuat oleh kelompok saya. Scrapbook yang telah kami buat menceritakan tentang kisah hidup Dewi Sartika. Kelompok saya beranggotakan saya sendiri, Halisa Asti Zaskia, Anggi Shivana Nabila Haq, Anissa Rahmawati, dan Fauziah Mutmainah. Yang pertama ada bagian orientasi, menceritakan tentang profil Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika atau Dewi Sartika lahir pada tanggal 4 Desember 1884 di Cicalengka, Bandung. Beliau merupakan putri dari Bapak Raden Rangga Somanenggara dan Ibu Raden Ajeng Raja Permas. Dewi Sartika memiliki 4 kakak laki-laki, diantaranya Raden Somamur, Raden Yunus, Raden Entis, dan Raden Sari Pamrat. Kemudian diasuh oleh pamannya. Dilahirkan dari keluarga priayi Sunda terkenal. Setelah ayahnya meninggal, beliau kemudian diasuh oleh pamannya. Beliau mendapat ilmu pengetahuan terkait budaya Sunda. Selain itu, beliau juga mendapat ilmu budaya barat dari asisten residen Belanda, dan beliau mengenyam pendidikan sekolah dasar di Cicalengka. Lalu ada bagian rangkaian peristiwa, menceritakan masa kecil Dewi Sartika. Sejak kecil beliau seringkali bermain guru-guruan dengan anak seusianya. Karena mahir membaca dan menulis, beliau sering berperan sebagai guru. Dia mengaplikasikan kemampuannya dengan mengajarkan anak-anak di sekitarnya, khususnya anak perempuan pribumi, mengajarkan baca tulis. Pada usia 10 tahun, Dewi Sartika mulai mengajarkan baca dan tulis serta beberapa pepatah dalam bahasa Belanda yang ditunjukkan oleh anak-anak pembantu kepatihan. Hal ini menjadi sesuatu yang mengejutkan karena waktu itu belum banyak anak-anak yang memiliki kemampuan seperti itu, apalagi seorang anak perempuan. Mendirikan sekolah. Pada 16 Januari 1904, Dewi Sartika mulai mendirikan sekolah yang mendapat dukungan dari kakeknya Raden Agung A. Martanegara. Dewi Sartika berhasil mendirikan sebuah sekolah untuk kaum perempuan yang bernama Sekolah Istri. Ketika pertama kali dibuka, sekolah istri hanya memiliki 20 murid wanita. Di sekolah itu, para wanita tidak hanya sekadar belajar membaca, menulis, dan berhitung. Mereka juga belajar menjahit, merenda, dan belajar agama. Dewi Sartika menikah. Selama mengajar di sekolah istri, Dewi Sartika berkenalan dengan seorang Buddha, guru di sekolah pelatihan guru Karang Pamulang. Buddha itu adalah Raden Agah Kanduruan Suriwinata. Perkenalan Dewi dengan guru Buddha itu terjadi secara singkat di pendopo dalam, dan akhirnya pada tahun 1906 menikah dengan Raden Kanduruan Suriwinata dan mengubah nama sekolah. Setelah 6 tahun berdiri, tepatnya pada tahun 1910, Dewi Sartika akhirnya mengubah nama sekolahnya menjadi Sekolah Keutamaan Istri dan menambahkan beberapa mata pelajaran baru. Dalam mengajar, Dewi Sartika berusaha keras mendidik anak-anak perempuan agar kelak menjadi ibu rumah tangga yang baik, mandiri, fleksibel, dan terampil. Oleh karena itu, ia memberikan banyak pelajaran yang berkaitan dengan pembinaan rumah tangga.
Kemudian ada bagian komplikasi, menceritakan perempuan terinspirasi. Beberapa tahun setelah pendirian sekolah keutamaan istri, banyak perempuan di beberapa wilayah Pasundan yang terinspirasi dan mulai mendirikan sekolah-sekolah dengan konsep yang sama dengan sekolah keutamaan istri. Sekolah menyebar. Pada tahun 1912, sudah ada 9 sekolah istri yang berdiri di kota-kota kabupaten, setengah dari seluruh kota kabupaten se-Pasundan. Banyaknya sekolah perempuan di Sunda memunculkan kembali ide untuk mendirikan organisasi. Tahun 1913 berdiri organisasi keutamaan istri. Organisasi ini sengaja dibentuk guna menyatukan sistem pembelajaran dari sekolah-sekolah yang telah dibangun Dewi Sartika. Dan nama sekolah diganti. Pada tahun 1914, nama sekolah istri diganti menjadi Sekolah Keutamaan Perempuan. Sekitar 3/4 dari kota-kota kabupaten di wilayah Pasundan masih belum memiliki sekolah keutamaan perempuan. Sehingga semangat ini menyebar ke luar wilayah Pasundan, termasuk ke Bukit Tinggi di mana Encik Rama Saleh mendirikan sekolah keutamaan perempuan di sana. Yang terakhir ada bagian resolusi, menceritakan perjuangan Dewi Sartika. Dewi Sartika hidup bersama warga dan pejuang di Sunda saat memasuki usia senja. Pada 1947, Belanda kembali melakukan serangan agresi militer. Dewi Sartika bersama seluruh rakyat pribumi dan pejuang lainnya ikut melawan untuk membela tanah air. Seluruh penduduk kemudian mengungsi untuk mempertahankan Indonesia. Meninggalnya Dewi Sartika saat berada di pengungsian pada 11 September tahun 1947, Dewi Sartika menghembuskan nafas terakhirnya di Tasikmalaya. Karena masih dalam situasi perang, pemakaman dan upacara dilakukan secara sederhana. Pemakaman Cigagadon yang ada di Desa Rahayu, Kecamatan Cineam adalah makam dari Dewi Sartika. Dan gelar Pahlawan Nasional Dewi Sartika. Usai perang agresi militer sekitar tahun 1950, makam Dewi Sartika dipindahkan ke Kompleks Pemakaman Bupati Bandung di Jalan Karanganyar, Bandung. Sesuai SK Presiden RI nomor 152 tahun 1966, Dewi Sartika mendapat penghargaan sebagai pahlawan nasional. Tepatnya pada tanggal 1 Desember 1966, saat itu juga Sekolah Keutamaan Istri berusia 35 tahun dan mendapat gelar Orde van Oranje Nassau. Pada halaman terakhir, kami membuat pop-up berisi foto-foto atau dokumentasi kisah hidup Dewi Sartika. Demikian hasil scrapbook yang telah kami buat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.